Halo, shalom teman-teman semua. Hari ini kita boleh ketemu lagi di pada hari Minggu. Kita mau sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan tentunya hari ini. Kita berdoa dulu ya, sebelum kita sama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh Engkau beri kesempatan untuk kami hidup sekali lagi Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah kami. Tuhan tolong pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa seruan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita memuji nama Tuhan bersama, bersuka cita, bersorak-sorai. Hanya Kau milikmu di surga. Biarlah kita boleh sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari kita sorakan. Sambil tepuk tangan ya. Hanya Kau milikmu di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanmu, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Pagi hari ini kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Hari ini Lasso Ferik punya Alkitab yang besar. Ya, Alkitabnya jumbo. Kita mau buka firman Tuhan pagi hari ini di Yohanes pasal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-44. Sekali lagi di Yohanes pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-44. Sebelum kita mau baca, dan tentunya pagi hari ini kita nggak baca karena panjang banget kalau baca. Jadi teman-teman boleh baca nanti seluruh perikopnya di rumah masing-masing ya. Take home-nya itu PR-nya. Ya. Sudah bosan nggak kira-kira selama berapa ya? 2 minggu ya? 3 minggu ya? Di rumah terus gitu ya. Tiap hari. Mungkin kalau yang sekolahnya ada tugas dikirimin lewat email ataupun ada grup. Mungkin ada aktivitas. Kalau enggak mungkin apalagi yang punya adik-adik yang masih kecil, kerjanya mungkin cuma main aja tiap hari. Betul ya? Nah, ada apa sih? Kenapa sih kok kita harus di rumah? Nah, ini jadi pertanyaan. Tentu semua sudah tahu gitu ya. Hari ini banyak virus di mana-mana, Kak. Soalnya kita harus lebih aman. Kalau kita lihat di sosial media gitu ya, kalau kita lihat di sosial media ada hashtag di rumah saja. Nah, ini hashtag ini banyak semua orang pakai, apalagi kalau yang main di Instagram, sering nonton story-storynya selalu ada hashtag di rumah saja. Apa sih maksudnya di rumah aja? Nah, kita sama-sama mau lihat juga melalui juga kebenaran cerita hari ini. Ya, tentunya ada maksud baik di balik hashtag di rumah aja ini. Maksud baik apa sih? Maksud baik yaitu supaya virus corona ini tidak menyebar dan tidak berkembang semakin lebih lagi.
Oleh karena itu, kita semua disarankan untuk di rumah. Oke? Nah, mungkin banyak orang gagal paham. Beberapa waktu juga Laos of Eric sempat keluar rumah juga lihat banyak orang yang masih keliaran di jalan gitu ya, masih beraktivitas juga. Mungkin mereka nggak paham gitu, mereka nggak paham apa sih tujuan dari di rumah aja sebenarnya. Nah, banyak hal yang juga sama seperti di dalam perikop pelajaran hari ini, gagal paham juga. Gagal pahamnya yaitu bingung. Kalau kita baca perikopnya Lazarus dibangkitkan. Sebenarnya siapa sih tokoh utamanya? Lazarus. Ya, kita akan sama-sama lihat dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Oke? Kita lihat yuk di Yohanes pasal 11 ayat yang pertama hingga yang 44. Kita lihat secara garis besar dulu. Di ayat yang pertama sampai 16 merupakan rangkuman Yesus sedang berada di luar kota Betania dan sedang mendapatkan kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Nah, di ayat 17 hingga ayat yang ke-27, Yesus berjumpa dengan Marta. Di ayat yang selanjutnya, ayat 28 hingga ayat yang ke-33, Yesus berjumpa dengan Maria. Jadi, seluruh rangkaian ini nggak ada bicara tentang Lazarusnya, tapi bicara tentang si Yesus. Nah, di ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-44, Yesus menuju kubur dan Lazarus dibangkitkan. Jadi kalau kita membaca satu cerita yang panjang ini dari ayat pertama hingga yang 44, memang benar ceritanya tentang Lazarus. Tapi poin utamanya sebenarnya bicara tentang Yesus. Nah, mari kita mau sama-sama melihat beberapa ayat kunci. Yang pertama di ayat keempat, kita lihat baca yuk. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, apa kata Yesus? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi sangat jelas Yesus ngomong bahwa melalui kematian dari Lazarus ini, Allah akan dimuliakan. Nah, jadi ceritanya bukan karena Lazarusnya, tapi Yesusnya yang ditonjolin di dalam cerita ini. Ayat yang selanjutnya, ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus berkata, ayat 14 dan 15, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Yesus juga ingin mengajar para muridnya untuk mereka tetap percaya pada apa yang mereka percayai, tentunya kepada Yesus sendiri. Di ayat yang ke-15 yang tadi barusan Laos of Eric bacain. Di ayat yang lain, di ayat yang ke-25 dan 26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Jadi bukan aku membawa kebangkitan dan hidup, bukan. Tetapi akulah, jadi Yesus sendiri, sang sumber kebangkitan dan hidup. Itu yang ditekankan melalui cerita tentang Lazarus ini. Nah, ayat yang lain, kita akan coba lihat. Di ayat ke-40 dan 4 sampai 42. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat yang 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi
mujizat ini dinyatakan supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitar kubur Lazarus khususnya semakin percaya. Dan mereka pun bisa melihat kemuliaan Allah, melihat karya Allah melalui apa? Melalui kebangkitan dari Lazarus. Jadi kalau kita melihat dari cerita ini yang ditonjolkan sebenarnya Yesusnya, tokoh si Yesus, bukan si Lazarusnya. Lazarus merupakan bagian dari cerita tentang kemuliaan Allah. Ya. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama melihat. Nah, manusia seringkali fokus pada kelemahan dirinya sendiri. Contohnya apa? Marta dan Maria, kakak-kakaknya si Lazarus. Mereka fokus pada kematiannya Lazarus. Tetapi apa? Bukanlah tujuan akhir dan yang terutama. Nah, kita akan mau sama lihat juga hari ini. Hari ini banyak mungkin yang kalau kita mendengar melihat COVID-19 gitu ya, COVID-19. Tokoh utamanya siapa hari ini? COVID-19. Betul ya? Kita sudah mendengar, melihat sosial media, orang tua mungkin cerita, kita melihat berita di TV, semuanya banyak yang ceritanya tentang corona, tentang COVID-19. Nah, apakah sebenarnya yang menjadi tokoh hari ini COVID-19? Coba kita merenungkan sama-sama. Benar ya? Apakah benar ya? Apakah COVID-19 yang menjadi tokoh utama di dalam kehidupan kita sehari-hari selama ini? Betul? Memang betul. COVID-19 menjadi trending pada hari ini. Tetapi jangan lupa ada satu kuasa, ada satu pribadi yang bisa mengalahkan COVID-19. Siapa? Yesus itu sendiri. Ya. Nah, pagi hari ini Laso Ferik pengen ngajak nonton satu video, cuplikan video. Cuplikan video ini merupakan kisah kesembuhan dari 17 orang pekerja gereja yang ada di Singapura. Oke, pengen tahu ceritanya gimana? Kita lihat ini, video berikut ini. The people you see behind me were all infected with coronavirus. I can't show you all their faces, but what I can do is tell you their incredible story. This is a group of friends and colleagues who work at a church in Singapore. Back in January, one of them got infected with COVID-19 over a family dinner. And without him knowing, he came to church and had a normal day. But little did he know that his virus was spreading like wildfire. 2 people got infected. 3, 5, 10, 15, 17 people got infected just like that in a very short time. No one knows exactly how it happened. It could have been a meeting, a sneeze, a handshake, or a cough. That's how contagious coronavirus is. And that's how an entire church was shut down. From headaches, to fevers, to intensive care units. When I was infected and when I was a confirmed case, that thought came through my mind. That I would die because of the virus. Each one of them had a different response to the virus. Some didn't feel it, others spent 31 days in the ICU. And the story doesn't end here. In addition to dealing with coronavirus, they had to deal with the stigma. The COVID-19 stigma is huge. At school, their kids were called COVID kids. Hotels didn't let their families stay, and family weddings were forced to be canceled. This is why we had to cover most of their faces. This tragedy was going to ruin their lives. But here is what we don't hear enough of. Facts. COVID-19 has a much higher recovery rate than we think, with over 98% of patients recovering. And for this group of friends, 100% of them recovered. 17 out of 17 of them healed from coronavirus. That is incredible.
In no time, they went back to living their lives normally, full of energy and gratitude. As the days went by, I realized that I wouldn't die because I felt strong at a point in time, physically, emotionally. I didn't feel that I was dying. Instead, I was feeling that I was recovering and growing stronger by the day. Now they are donating their blood for medical research. Because of their donations, we can develop vaccines to save everybody else. If you're worried about coronavirus right now, tell your friends about these people. They are not just survivors, they are a source of hope for a future without coronavirus. See you next week. What's your message to the world? My message to the world: be socially responsible and have hope in your heart. Hope of your faith, hope for your family, hope for your country, and hope for the whole world to overcome this virus together. Oke, gimana? Sudah dilihat videonya? Kalau kita melihat video itu mungkin orang berkata sesuatu yang incredible. Tetapi kalau kita lihat sama-sama, itu merupakan suatu hal yang miracle atau keajaiban dari Tuhan. Melalui 17 anak-anaknya, 17 orang pekerja gereja di Singapura ini, Allah ingin menyatakan kemuliaannya untuk orang-orang di sekelilingnya, untuk negaranya, untuk bangsanya, untuk bangsa lain juga. Supaya apa? Mereka tidak takut. Bahkan ke-17 orang ini mereka dengan sukarela mau mendonorkan darahnya. Untuk apa? Untuk penelitian. Untuk mendapatkan vaksin yang sangat tepat untuk virus COVID-19 ini. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi Lost of Eric. Karena apa? Bukan hanya kesembuhan fisik yang mereka alami, tetapi ada pemulihan untuk gerejanya. Nah, apa yang mau kita lakukan hari ini? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah cuma hanya berdoa aja? Mendoakan untuk orang-orang? Itu tentu pasti. Tetapi kita mau memahami dan mengetahui bahwa kuasa dan kemuliaan Allah adalah fokus utama yang harus kita kejar. Bagaimana sih? Pertanyaannya kita ini dapat bersikap dari hari-hari ke depan ini. Kita nggak pernah tahu ini. Hari ini kita nggak pernah tahu. COVID-19 ini akan habis kapan? Seperti cerita di dalam Lazarus. Kapan Lazarus mati? Nggak ada yang tahu. Tapi dialah Tuhan, Yesus sendiri tahu, sang sumber jawaban. Dia tahu apapun. Oleh karena itu kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, tantangan buat setiap kita anak-anak Tuhan, khususnya yang kelas besar nih. Apa nih? Yang pertama, semangat untuk home learning, belajar di rumah. Jadi meskipun di rumah bukan hanya main-main aja, mungkin kita free wifi di rumah ya, free wifi, bebas. Orang tuanya mungkin masih ada yang bekerja, jadi nggak ada yang ngawasin, bebas-bebasnya. Tunggu dulu, jangan lupa kita masih punya kewajiban yaitu belajar di rumah. Mungkin kita nggak bisa belajar, ada mungkin yang sudah belajar secara online juga, it's okay, nggak masalah. Tetapi Allah rindu pekerjaan tangan kita ini dimuliakan melalui apa? Pekerjaan-pekerjaan. Mungkin kita kasih homework pekerjaan rumah, PR yang harus diselesaikan. Termasuk anaknya Lost of Eric gitu ya, yang masih kecil, dapat PR-nya banyak yang harus dikerjain, ya dicicil, dikerjain. Supaya apa? Ya sekarang menjadi penilaian nanti untuk kenaikan kelas. Ya, terus yang kedua, tadi yang pertama, semangat untuk home learning. Yang kedua, tetap di rumah. Jadi Allah sedang bekerja lewat para siapa? Suster, dokter, untuk mencegah penyebaran virus dan memulihkan setiap orang-orang yang sudah sakit. Oleh karena itu, kita jangan menjadi orang-orang yang menularkan nantinya penyakit ini. Tapi kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh membawa damai, dan juga boleh membawa sukacita tentunya bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil di mana yo? Ada yang tahu nggak? Di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Yuk kita buka yuk sama-sama. Efesus
pasal 6 ayat yang ke-10. Sekali lagi, Efesus pasal ke-6 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. 1, sudah ketemu? Oh, ada yang belum ketemu ini. Mas Ferry tunggu bentar deh. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Biarlah melalui kebenaran pelajaran hari ini, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang selalu setia pada Tuhan. Dan tentunya biarlah tokoh utama di dalam setiap kehidupan kita yaitu siapa? Gak kedengeran. Siapa? Yesus. Kita mau naikkan sebuah pujian untuk mengakhiri ibadah kita juga pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama memujikan sebuah lagu. Tuhan, inilah hidupku. Aku mau serahkan semua beban. Aku mau menyerahkan semua pergumulanku Tuhan. Hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pujian ini menguatkan setiap kita. Tentunya untuk teman-teman di rumah. Kita pujikan lagu ini sama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citamu, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar pagi hari ini melalui cerita dari Lazarus. Nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan, melalui COVID-19 ini juga nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu, kami ingin menjadi garam, kami menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi alat-alat kemuliaan-Mu dengan kami tinggal di rumah hari ini. Tuhan tolong kami untuk setiap para petugas medis yang berusaha hari demi hari menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena sakit.
Dan kami percaya Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami boleh beribadah di rumah, itu juga semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami pun boleh memuliakan Engkau meskipun kami di rumah. Dengan kami boleh mengerjakan tugas-tugas PR yang diberikan dari sekolah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan dan kami menutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap syukur dan berdoa. Amin. Oke, tetap seperti hashtag tinggal di rumah. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan. Dan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.